dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Jongonya Babilawi itu menuduh kita memutuskan nasab orang lain. Padahal Kiai Imad itu hanya menanyakan. Kita menanyakan, benar gak nasabmu? Kalau benar ya buktikan. Kalau tidak ya juga jangan ngaku-ngaku. Tapi beda loh dengan Muhammad Assegaf atau Avetador 007. Itu jelas mengatakan, ya kan, bahwa orang Balawi, ya, di Yaman itu imigran, ya kan. Haplu DNA-nya G kalau orang Yaman asli. Dan si Bardemit itu pun mengatakan dengan seenaknya memutuskan nasab orang lain, mengatakan Durya Wali Songo tidak ada. Kalaupun dari garis ibu terputus, nih aku tunjukkan videonya. Memang rata-rata di G. Rata-rata di G semua. Rata-rata di G, dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas J. Pak Alawi sebagai imigran dia itu konsisten di haplogrup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Secara sejarah sudah confirmed bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran. Ke Wali Songo, menurutkan Wali Songo. Tapi setelah sampai di situ, ke bawahnya ini, khususnya di tempat di Maktab ini tidak terdata dengan rinci. Tapi mungkin di kesultanan itu mereka ngikutin. Tetapi apa yang menjadi masalah saat ini, banyak dari kesultanan itu yang memasukkan termasuk dari keturunan dari pihak perempuan. Akibatnya rancu. Jadi untuk mengatakan tadi usulnya bagaimana, kenapa enggak Rabidah melakukan pendekatan kepada mereka? Kita sudah banyak kunjungan. Ustaz Ahmad ini sering bertemuin dari kelompok dari Banten, dari Jogja, dari ini itu melakukan pertemuan. Tetapi untuk langsung mengatakan bahwa dia bagian dari Sayyid, untuk ini tidak mudah. Karena apa? Kalau sudah ini adanya keraguan itu munculnya di atas 200 tahun, kita nggak punya referensi. Kalau masih kira-kira 80 tahun, 70 tahun masih ada orang hidup yang bisa dijadikan satu referensi di cross ya ini. Tapi kalau 200 tahun, bagaimana kita bisa tahu? Dan kita tidak berani mengadakan sesuatu yang memang sudah nggak ada asalnya. Nggak ada ini bisa berarti dulu pernah ada tapi nggak didata. Tetapi ya saat ini kita nggak ada, jadi kita nggak bisa mengadakan. Sampai perjalanan diantaranya Ustaz Ahmad dan yang lain-lain berlari dari Maktab ini keliling ke daerah-daerah, nisan-nisan itu dicatat. Karena biasanya kita bisa menemukan dari nisan-nisan yang ada, tahunnya segala macam, ini hubungannya kemana. Jadi untuk menentukan bahwa ini bagian atau dicatat di Maktab ini tidak mudah. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana? DNA. Sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap.